والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdwati Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program kajian interaktif sore kali ini di lembaran 23 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Juli 2020 Miladiah. Seperti biasa, setiap Senin dan Rabu sore kita akan hadir untuk membahas sebuah tema tentang permasalahan di seputar lingkungan kita dalam program podcast di 96,1 FM. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan tema di sore hari ini, kami mengajak partisipasi antum semua untuk dapat bergabung via telepon di 0852 77 32 3266 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, atau juga boleh SMS dan WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Dan tentunya hari ini kita juga sudah bergabung bersama sahabat Syiar, sahabat pendengar kami maksudnya di Takengon di jalur 91,4 FM Radio As-Sunnah, dan juga Radio Al-Kans di Kota Langsa yaitu di 106,1 FM. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa terus berlangsung dan bisa didengarkan dengan seksama, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan hari ini Allah bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat di kajian sore hari ini. Tapi tentunya nggak lengkap rasanya kalau Ana membahas tema ini sendirian. Di sini sudah kita hadirkan guru kita, ada Ustadz Haris Abu Naufal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Gimana antum, bekhair semuanya? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Ustadz sehat juga ya. Alhamdulillah bekhair. Hari ini Ustadz kita mau membahas tema Ustadz tentang haruskah kita bertanya kepada yang ahlinya. Ya. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, Ustadz, mungkin ada sedikit penjelasan yang ingin kita dengar supaya bisa sahabat-sahabat kita di luar sana juga bisa ikut mendengarkan. Taib, dari apa yang telah disampaikan oleh Iqbal tadi, ya sesuatu itu harus ditanya kepada ahlinya. Sebenarnya dalam bahasa kita sehari-hari inilah sesuatu yang maklum ya. Yang malu bertanya sesat di jalan. Benar. Ya mungkin kalau zaman sebelum ada map seperti sekarang kan tanya alamat itu hal yang penting ya. Iya. Jadi ketika kita akan datang ke sebuah kampung, ya pasti kita akan bertanya, Mas jalannya di mana ya? Iya. Karena dia memang ahli di dalam mengerti tentang kondisi dan keadaan orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang konsep agama, jelas agama itu adalah sesuatu yang memang sempurna, sesuatu yang datang dari Allah, yang mana aturannya itu nggak cilet-cilet, aturannya itu tidak kaleng-kalengan, tetapi aturannya memang sesuatu yang sangat mendetail. Makanya di dalam agama kita Allah mengatakan dalam ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri, kepada ahlinya kalau seandainya engkau tidak mengetahuinya. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya segala sesuatu diserahkan yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya, jadi apa saja yang berketerkaitan dengan sesuatu perkara, ya misalnya urusan agama. Urusan agama ditanyakan kepada ahli agama. Ya, perkara agama dipelajari juga dari ahlinya.
Ketika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kerusakan. Sebagian para mahasiswa dan mahasiswi yang mendapatkan apa istilahnya beasiswa ya di Indonesia ini belajar agamanya di Chicago, ya dosennya Pak Yarokmini, dia menjelaskan tentang Islam. Maka kita akan melihat kehancuran yang luar biasa. Dia pulang ke Indonesia membawa pemikiran liberal. Dia belajar Islam tetapi untuk menghancurkan Islam. Ini salah satu dari dampak menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Dia telah menghancurkan dirinya. Kemudian dengan pemikirannya, dengan ceramahnya, atau dia sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang pengajar di sebuah universitas ataukah di tempat yang lainnya, maka dia akan menyesatkan banyak orang dengan pemikiran-pemikirannya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang sebelum dia berangkat belajar, mendapat beasiswa untuk belajar agama tadi di Chicago, ya dia orang yang rajin sholat, pulang ke Indonesia sudah nggak sholat. Walaupun saya nggak mengatakan semuanya, tetapi ini sesuatu yang nggak langka kita dapatkan orang-orang yang sudah punya pemikiran liberal. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, padahal secara teori dia sudah paham, sudah ngerti. Kalau mau belajar otomotif ya harus belajar ke Jepang, kan begitu. Benar. Ya belajar ke Jerman atau ke Belanda yang memang di sana banyak pabrik mobil. Ya, nah kalau mau belajar buat emping ya pergi KCP di sana. Benar. Ya jangan belajar emping pergi ke tanah Arab, nggak ada emping di tanah Arab. Kan begitu. Ya kalau mau bercocok bagaimana cara menanam kurma, maka pergilah ke Arab. Ya di mana di sana orang-orang yang memang kesehariannya itu menanam kurma. Jadi ini peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW itu sangat jelas. Ketika segala sesuatu itu diserahkan bukan pada tempatnya, maka akan engkau lihat kehancurannya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Masya Allah, Allah berarti udah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya, Ustadz ya. Apabila kita memang tidak tahu, yang seperti Ustadz sampaikan tadi sesuai dengan firman Allah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Benar Ustadz ya. Nah tapi bisa dikatakan juga kalau ini berlaku umum Ustadz, dari segala urusan kayak Ustadz bilang tadi. Kalau mau belajar bikin emping itu buatnya di ACPD, kemudian hal-hal yang lain yang seperti itu kita katakan ada tempatnya. Nah kadang gini Ustadz, sebagai penuntut ilmu yang masih pemula, ketika kita dapat informasi tentang perkara agama ya, katakanlah. Nah jadi ada seseorang mengatakan terdapat kekeliruan nih Ustadz. Nah secara logis ternyata ada benarnya. Contoh kecil misalnya seorang wanita disuruh untuk menggunakan penutup jilbab atau cadar atau niqab. Mungkin ada beberapa yang berkomentar bahwa itu kan budaya dari Arab. Nah, karena mungkin cuacanya di sana panas, mungkin banyak para wanita menutup semua pakaiannya ya. Nah mungkin itu sampel kecil Ustadz. Tapi memang secara logis ya, kayak saya bilang tadi, secara logis mungkin itu ada benarnya. Tapi terkadang di hati kecil ini Ustadz, aduh kadang pasti terbesit ya. Kalau anak muda zaman sekarang bilang STU, setahu lu gitu-gitu kan. Nah jadi terdapat kejanggalan dari sebuah informasi yang kita terima tadi Ustadz. Karena kita merasa nggak terima dengan pernyataan itu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah terdapat ancaman apabila kita tidak menyerahkan kepada yang bukan ahlinya dari si pernyataan yang tadi? Yang kedua Ustadz, gimana cara kita memfilter dalam menerima informasi tersebut dengan benar? Mungkin pendapat para ulama. Jadi logikanya begini. Ketika kita mau berbisnis A misalnya, mau jualan mie misalnya, maka secara logika kepada siapa kita bertanya kita ingin jualan mie? Ya kepada orang yang memang ahli buat mie. Tapi ketika kita bertanya kepada wartawan atau kepada yang memang bukan keahlian dia di situ, maka tentunya akan kehancuran pasti kita akan dapatkan.
Dia nggak ahli dalam perbisnisan, dia nggak ahli dalam perdagangan, dia nggak ahli dalam memanage bisnis. Ya, kita serahkan sama dia atau kita tanyakan informasi kepada dia. Ya, maka kehancuran akan kita dapatkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, begitu juga dalam perkara agama. Ketika perkara agama yang paling sakral ini, yang paling agung ini, kemudian kita mengambil dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Dia belajar agamanya di Chicago. Ya, dengan orang-orang kafir. Ya, di negeri kafir. Kemudian dia membawa pemikiran-pemikiran seperti itu di Indonesia. Ya, memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, di dalam kaidah-kaidah agama itu sudah jelas, sebuah hukum itu diikat dengan ilahnya. Iya. Ada hukum-hukum yang memang ilahnya itu bukan pernah panas, tapi ilahnya itu karena adalah doror yang akan didapatkan oleh si wanita itu sendiri dan juga doror buat kaum laki-laki yang memandangnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adana ayurafna. Wahai para nabi, perintahkanlah istrimu dan anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminat untuk menjulurkan jilbabnya. Dalam ilmu syariat ada kaidah, sebuah ayat difahami kepada keitlakannya ya sampai datang sesuatu yang mengkaitkannya. Sebuah ayat difahami kepada keumumannya sampai datang yang mengkhususkannya. Ketika tidak datang sesuatu yang mengkhususkannya, seketika tidak datang sesuatu yang mengkaitkannya, maka dia kembali kepada hukum asal. Nah, sekarang kita tanya kepada orang-orang tolol ini, para orang-orang liberal, ya, para pembela kaum sepilis ini, apa dalil dari ayat yang saya baca tadi, qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna, yang dikaitkan ketika kondisinya panas. Ketika kondisinya tidak panas, maka silakan engkau telanjang bulat di situ. Ada seperti itu. Kalau seandainya itu datang dari otak busuk ente yang ente ambil dari orang orang kafir sana, atau yang ente belajar dengan orang yang belajar dengan orang kafir, itu sama saja seperti kita mengambil sampah kotoran babi. Faham? Tidak, la yultafat ilaih. Tidak dianggap sedikitpun ucapannya. Kenapa? Karena syariat dalam memahami dalil itu sudah ada usul yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebuah ayat, saya ulangi kembali kepada kemutlakannya sampai datang yang mengkaitkannya. Apa dalil yang mengkaitkan bahwasanya maksud daripada syariat memakai hijab ini adalah karena panas. Justru pakai baju hitam diterik panas tambah hitam, Mas. Ya, memakai baju hitam diterik, ya, memakai jilbab semuanya di musim panas itu justru bikin panas. Nah, biasanya orang-orang yang ada di pantai musim panas ngapain dia? Pakai cadar di tempat panas. Dia telanjang bulat. Nah, kalau seandainya Anda beralasan, wahai otak busuk Anda, orang yang memakai celana memakai alasannya karena panas, ya di zaman dulu telanjang semua orang. Wong panas masa nutup diri? Yang namanya panas kan kita biasa buka baju. Faham di sini ya? Dan memang sangat pantas untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat apa yang saya sebatkan, apa yang ucapkan tadi. Karena mereka begitu luar biasa mencela agama Allah, mencela syariat Allah, mencela Rasulnya. Tidak ada kita boleh mencela sama orang-orang yang seperti ini. Kita harus bersikap tegas dengan orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasul, dan menghina syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tanya kepada para ulama yang rasikhina fil ilm. Ya, bagaimana hijabnya seorang wanita. Ya, dan tentunya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat secara logika juga. Secara logika. Ya, kenapa orang ketika ada sebuah film, pemeran wanitanya jelek, ya, kemudian nggak ada yang menarik, ada yang nonton kira-kira? Nggak ada yang nonton. Tapi ketika film itu adalah wanita yang cantik, yang kemudian dia seksi, kemudian dia bernari-nari dan yang semisalnya, senang nggak orang nontonnya? Lah, kalau seandainya itu tidak berpengaruh kepada seseorang, ngapain ente nonton film yang buka-bukan? Kenapa nggak ente nonton film yang tutup-tutup? Nggak ada yang mau nonton. Karena nggak ada sesuatu yang mana membuat syaitan itu senang dengan perbuatannya tersebut. Jadi
Ini diantara hal yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah. Ketika segala sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Ya, tanya agama kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Belajar di Chicago atau orang yang belajar dengan orang yang belajar di Chicago. Ya, inilah orang-orang yang busuk hatinya, yang busuk akalnya. Ya, dan orang-orang seperti ini tidak berhak untuk dijadikan pegangan dalam untuk kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang awam yang mereka memang mungkin tidak fokus dengan belajar agama, ya dia tidak akan mudah terseret. Wah, ini kan titelnya Masya Allah, ini titel agama, dan ini dosennya juga di dosen universitas agama dan yang semisalnya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan para penuntut ilmu yang tahu usul, yang tahu kaidah-kaidah bagaimana dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana kaidah yang saya sebutkan tadi. Nah, wallahu alam bisawab. Dan para hadirin, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Langsa 106,1 dan radio yang ada di Takengon 91,4 FM. Saya mohon maaf ya, saya memang emosi kalau sudah berbicara dengan orang-orang liberal yang sok hebat, sok pinter, yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, dan pemikiran-pemikiran ini sudah cukup banyak laku di negeri ini karena memang mereka dibayar di beasiswa belajar di tempat-tempat orang kafir dan mereka menjadi pembimbing-pembimbing anak-anak muslimin di sebagian universitas yang ada di negeri ini. Nah, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Dan mungkin ini sambil kita menunggu interaksi sahabat Syiar Tauhid di manapun antum berada untuk bisa bergabung di 0852 77323266 untuk via telepon. Dan kita udah menangkap beberapa sinyal dari sahabat-sahabat kita yang sudah mendengarkan kita, Ustadz. Mungkin kita bacakan satu persatu. Dari Instagram dulu, ini ada @ibnu_tagab. Mungkin pertanyaannya jauh dari pembahasan kita pada hari ini, Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hafalan Al-Quran selama pandemi? Jazakallah khair Ustadz. Justru di tengah pandemi yang karena memang kegiatan tidak terlalu banyak, yang tidak terlalu banyak berpergian, ya inilah kesempatan sebenarnya untuk memutkinkan Al-Quran. Karena memang kegiatannya lebih banyak di rumah, ya dia mengulang-ulang Al-Quran, dia setoran, kalau punya istri setoran sama istrinya, atau punya anak-anak setoran sama anak-anaknya, atau kalau abang setoran sama adik-adiknya, dan demikian. Ya, jadi ini adalah hal yang paling tepat sebenarnya untuk seseorang memutkinkan Al-Quran seperti itu. Ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, ini juga udah masuk beberapa di WhatsApp ya. Bismillah, Ana mau bertanya Ustadz. Ana dulu pernah memakan di saat bulan Ramadan, maksudnya di saat sedang puasa, menjalankan ibadah puasa, makan di siang hari dan merokok. Dan untuk konsumsi di siang harinya, gimana Ustadz cara saya menyikapi hutang tersebut? Nah, jazakallah khair. Nah, mungkin ini dia berhutang, kemudian dia mungkin bolong puasanya Ustadz karena sudah berhutang, kemudian dia untuk membeli makanan itu. Hutang puasa. Iya, hutang puasa. Dia berhutang dengan orang, uang, berhutang dengan orang, uang, kemudian beli rokok. Iya. Nah, terus ini gimana hukumnya Ustadz? Maksudnya hutang yang harus didahulukan dulu udah pasti hutang puasanya ya. Taib. Jadi pertama, orang yang memberikan hutang, kalau seandainya dia mengetahui yang berhutang itu adalah untuk membeli rokok dan kemudian untuk membatalkan puasanya, maka dia termasuk dari orang yang bertolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka orang yang memberikan hutang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan. Nah, kalau seandainya orang yang memberikan hutang itu dia tidak tahu dari apa untuk apa uang itu digunakan, maka tentunya orang yang memberikan hutang itu dia tidak ada urusan apapun ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hukum asal daripada berhutang adalah sesuatu yang boleh. Nah, sekarang kembali kepada orang yang berhutang. Sesudah dia berhutang, kemudian dia membeli barang-barang yang terlarang dalam agama dan dia beli makanan di waktu dilarang dia membeli makanan. Maka di sini dia berdosa dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan.
Taib. Nah, bagaimana dengan puasa yang ditinggalkan secara sengaja? Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya tidak ada keharusan untuk membayar puasa bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja. Namun ada sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan tetap orang yang mereka meninggalkan puasa dengan sengaja tetap dia harus membayarnya. Ya wallahu alam bisawab, ini merupakan pendapat yang ahwat, pendapat yang lebih berhati-hati untuk seseorang itu tetap membayar puasa walaupun dia meninggalkan secara sengaja. Wallahu a'lam bishawab, dan sepertinya pembahasannya sudah pernah kita bahas di studio Radio Siar Tauhid Aceh. Baik. Oke, kita geser lagi nih Ustadz. Kita balik lagi ke pembahasan kita pada hari ini tentang harus kita bertanya kepada yang ahlinya. Nah, bagaimana cara ulama salaf terdahulu Ustadz dalam mencari sebuah informasi yang akurat? Pertama, telah datang nas dari Al-Quranul Karim, idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adha'u bih walau ruddu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, ketika datang perkara keamanan dan ketakutan, dan kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya, tapi dikembalikan kepada Rasulnya dan kepada para ulama dan pemimpinnya, maka niscaya para pemimpin itu akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Nah, daripada ayat ini, ia mengajarkan kepada kita dan tentunya para ulama salaf adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan dari ayat Al-Quran. Maka ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah mereka dari hal-hal yang baru, itu kebiasaan mereka tidak langsung mereka sebarkan, tetapi mereka tanyakan kepada orang yang lebih ahli dibandingkan mereka. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mendapatkan orang-orang yang berada di sebuah masjid yang dia membuat amalan-amalan yang tidak pernah dilihat di zaman Nabi SAW. Jadi ke informasi baru. Ini suatu perbuatan yang baru yang dia lihat. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Beliau pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud, mengkhabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud apa yang mereka lihat tadi. Ya, apa yang beliau lihat tadi. Ya, supaya Abdullah bin Mas'ud yang mengingkarinya karena beliau lebih berilmu dan beliau lebih mungkin didengar. Nah, beda dengan orang-orang hari ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, terkadang dia pingin yang paling pertama yang berbicara. Orang yang paling eksis. Bahkan sesuatu yang gak penting untuk dia bahas, dia bahas. Saya contohkan. Ya, ketika di Turki, apa nama museumnya itu? Hagia Sophia apa? Iya, Hagia Sophia. Ya, itulah sudah. Jadi masjid. Iya, masjid. Iya, mungkin orang yang ada di Indonesia ini lebih heboh daripada orang yang ada di Turki. Iya. Sibuk membahas debat sana, debat sini, bantah sana, bantah sini. Ya akhi, kalau kita melihat daripada perjalanan salaf, ya ini sebelum kita kembali kepada pokok permasalahan kita, sebelum kita berbicara pokok kita tadi, kita lihat daripada jalannya para imatus salaf. Mereka ketika beramal itu, ketika mereka ingin mencari sesuatu informasi, ya ingin mendalami sesuatu yang memang ada bentuk untuk mereka beramal di situ. Ya, datang seorang badui kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apabila saya sholat 5 waktu, ya, kemudian saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, Allah haramkan apa yang Allah haramkan, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, iya, engkau masuk surga. Sudah pergi dia. Dia bertanya sesuatu kepada Nabi, apa yang membuat dia itu bisa masuk ke dalam surga, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dia dari neraka. Itu thariqahnya mereka. Makanya disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aqallu wa takallufan. Mereka orang yang paling sedikit takallufnya dalam beragama. Ya, paling sedikitnya takalluf dalam beragama. Dan juga ya, Syekh Shalih Al-Fauzan pernah sekali ditanya, ya Syekh, apakah Yusuf alaihissalam itu menikah dengan Imratul Aziz dalam surat Yusuf? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, aku tidak menghadiri walimahannya. Makanya banyak para ulama-ulama ketika mereka ditanya sebuah permasalahan, ternukilkan dari Imam Syafi'i atau yang lainnya daripada imam-imam Ahlus Sunnah, ketika mereka ditanya sebuah permasalahan, maka mereka akan menjawab, apakah amalan ini ada bentuk prakteknya, akan kamu praktekkan? Kalau seandainya kamu tidak praktekkan, ya sudah, nanti kapan kamu praktekkan, kamu tanya sama saya. Kalau memang seandainya tidak dipraktekkan, udah nggak usah ditanya. Padahal itu juga perkara fikih. Makanya Rasulullah mengatakan, halaka mutanati'un, celaka bagi orang-orang yang tanattu',
yang mendalam-dalami sebuah perkara yang terkadang nggak penting buat dirinya. Dia sekarang bahas masalah yang ada di museum sana, ribut setiap hari, debat setiap hari. Ya, di sana ada kuburan. Ente kapan sholat di sana? Kapan ente sholat di sana? Ente bahas. Ente tanya sama ulama. Kalau ente belum sholat di sana, ngapain ente sibuk-sibuk dengan hal yang seperti itu? Sementara banyak bab ilmu yang belum ente tamatkan. Ada bab ilmu yang belum ente pelajari. Kan begitu. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan adalah imam besar, ulama besar. Atau masyayikh yang lainnya yang kita ketahui dalamnya ilmu mereka. Kok mereka masalah-masalah besar seperti ini, mereka tidak berbicara. Ini sepengetahuan yang saya ketahui. Apakah kalian lebih memiliki ghirah, wahai para ulama-ulama di Facebook, dibandingkan Syekh Shalih Fauzan? Bukan karena kalian lebih memiliki ghirah kepada agama, tetapi para ulama itu pintar dalam menempatkan sesuatu. Ini yang membuat mereka terkadang diam, tidak berkomentar. Tetapi di sini ya Allah, setiap saat apa saja didebatin, apa saja dibuat ribut dan yang semisalnya. Dan sisi selanjutnya ya akhi, masalah politik, masalah apalagi politik negara, politik internasional itu bagaikan lautan yang kita nggak ngerti di balik itu semuanya. Kita nggak ngerti. Iya, yang terkadang urusan kita sendiri saja. Ya, nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan. Kan begitu. Teorinya kan begitu. Nanti pas kita pergi donor darah, tiba-tiba perempuan di situ. Ya lah, ketiga gaju. Iya, nanti yang masukin jarum perempuan juga. Iya, yang periksa tekanan darah juga perempuan. Alah, 3G. Ada perkara-perkara yang padahal kamu bisa bertanya, kapan ada laki-laki di sini? Oh ya, besok Pak. Kenapa kamu nggak datang besok? Kenapa di malam itu juga kamu datang? Jadi ada sesuatu keyakinan yang kamu yakin benar, tetapi ketika kamu berada dalam posisi tertentu kadang kita hilang dari apa yang kita yakini. Apalagi kita berbicara seorang pemimpin yang itu di bawahnya ada ratusan masyarakat dan juga di balik itu ada negara-negara besar. Kita nggak tahu apa di balik itu semuanya. Cuma kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah, yang tadinya itu museum sudah masjid-masjid, alhamdulillah. Itu hal yang kita syukuri. Niat apapun di balik itu kita kan nggak tahu apa niatnya. Yang penting sudah ada azan di situ. Senang nggak kita? Kita senang. Nah, kalau seandainya misalnya ada kuburan di tempat A, di tempat B misalnya, ya kalau seandainya di tempat salatnya itu berpisah antara kuburan dengan dinding, itu sudah mencukupi. Ya, dalilnya apa? Syekhul Islam berdalilkan dengan kuburan Nabi SAW di samping rumah beliau waktu itu. Kan begitu. Ya, dan pemisah masjid Nabi SAW dengan kuburan Nabi hanya dinding saja. Kata Syekhul Islam menunjukkan bahwasanya dinding itu sudah mencukupi. Kalau seandainya dinding tidak mencukupi pemisah antara kuburan Nabi dengan masjid, maka niscaya walaupun kuburan Nabi tidak dipindahkan, maka akan dibuat dinding yang lainnya yang memisahkan antara dinding masjid dengan dinding kuburan Nabi SAW. Tapi tidak dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, tidak dilakukan oleh Uthman bin Affan, tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dinding masjid itu sudah cukup pemisah antara dinding dengan kuburan. Bisa difahami? Bukan bukan mereka memindahkan kuburan, tidak, tapi mereka tidak membuat dinding yang lainnya. Ya, kalau seandainya itu merupakan sebuah keharusan, mereka akan buat. Ya, jadi hal yang seperti ini, saudara-saudaraku muslimin, para penuntut ilmu sibuklah dengan hal yang lebih penting untuk kita pelajari, yang masih banyak perkara-perkara agama yang belum kita ketahui. Benar. Ya, jangan masuk-masuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Malu dong kita, masa Syekh Shalih Fauzan nggak tahu, Syekh Halabat nggak ngerti. Ngapain kita banyak berbicara? Kalau seandainya mereka sudah berbicara, ya sudah kita ikuti apa yang mereka ucapkan. Ya, mengikuti apa dari arahan mereka. Jangan kita berada di posisi depan para ulama. Abu Musa al-Asy'ari seperti yang saya sebutkan tadi, beliau tidak mengedepankan diri beliau di atas dari Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan beliau juga ulama. Beliau qari'nya dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak mau terburu-buru di depan ulama. Beliau berada di belakang ulama. Jelas ya? Jadi para ulama kita dulu sangat berhati-hati. Benar. Bahkan ada seorang alim dari ulama, dia berasal dari Irak, dia mendengar sebuah hadis, dan hadis tersebut jalannya dari seorang ahlul hadis yang berada di negeri Yaman. Untuk memastikan saja,
dia berangkat ke negeri Yaman untuk mendengar hadis tersebut langsung dari mulut orang yang mendengar langsung hadis tersebut dari orang yang mendengar dari Nabi SAW atau setelah atau sebelumnya. Bisa difahami ya. Itulah kehati-hatian mereka. Dan juga ketika mereka sudah mendengar sesuatu khobar, kalau memang khobar itu tidak memberikan manfaat, walaupun itu benar, mereka tidak menyebarkannya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau seandainya ada sebuah khobar, maka fikirkan dulu sebelum engkau sampaikan. Kalau seandainya ada maslahat, engkau sampaikan. Kalau seandainya tidak ada maslahat, jangan engkau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Intinya dari pembahasan yang sudah dijelaskan Ustaz tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum kita mencerna informasi yang kita dapat, kita cross check dulu Ustaz ya. Nah, apapun konsekuensinya tetap harus kita periksa dulu, kita telah dulu. Nah, terkadang Ustadz di zaman sekarang era canggih, informasi menyebar begitu cepat Ustadz. Nah, bagaimana kita sebagai para penuntut ilmu bisa memfilter mana informasi yang bisa kita terima gitu Ustadz? Jadi sebenarnya konsep-konsep yang telah diajarkan dalam Islam dari apa yang telah saya nukilkan dari ayat Quran dan juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang mana seorang penuntut ilmu dia harus benar-benar berhati-hati. Yang pertama, dia berhati-hati untuk menerima khobar. Ya, khobarnya itu dari siapa? Apakah khobar orang yang berkompeten dalam masalah ini dia berbicara, dia terima. Nah, kemudian yang kedua, dia renungi apakah ketika saya menyampaikan ini ada sisi maslahatnya ataukah tidak. Kalau seandainya tidak ada sisi maslahat, maka jangan kita sampaikan. Kalau seandainya ada sisi maslahat, maka kita akan menyampaikannya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya itu urusan agama, pilihlah dari orang-orang yang mereka memang berkompeten dalam masalah agama. Kalau memang urusannya adalah urusan kenegaraan, maka terimalah informasi dari badan-badan resmi negara yang ditunjuk oleh negara, misalnya kasus corona. Maka biarkan dokter yang berbicara, ahli medis yang berbicara. Nah, itu yang kita terima informasi dari mereka. Ya, karena informasi yang terkadang kita terima dari segala arah, maka terkadang seseorang itu akan bermudah-mudahan panena hana coronanya, mandum konspirasi. Atau ada orang nanti mendengar khobar yang datang dari orang-orang yang terlalu paranoid, ketakutan, akhirnya was-was sendiri. Benar. Ya, tapi kalau kita mendapatkan khobar dari orang-orang yang ahli dalam masalah ini, insya Allah itu akan lebih menenangkan kita. Yang pertama, dokter telah menyampaikan informasi. Dan juga pemerintah yang mereka mewakili, yang diwakilkan oleh pemerintah telah berbicara. Corona adalah sesuatu yang membahayakan. Ya, tetapi ya, dia itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Kata Pak Presiden 94% itu bisa disembuhkan. Dan 90% dari orang yang terkena corona itu dia tidak memiliki dari apa istilahnya tidak nampak dia sakitnya. Hanya 10% saja yang sakit. Ini kan berita. Nah, apa berita yang bisa kita ambil faidah dari informasi yang seperti ini? Ya, ini akan memberikan kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan dan juga tidak untuk ketakutan sangat luar biasa ketakutannya. Tapi dia berada di tengah-tengah. Betul, ini penyakit yang berbahaya dan dokter telah menganjurkan pakai masker. Ya, sering cuci tangan. Ya, kemudian jaga jarak, apalagi orang-orang yang belum kita kenal. Tapi kalau orang yang sudah selalu sama kita, istri kita, masa jaga jarak sama istri? Ya, tapi maksudnya adalah ada orang yang belum kita kenal atau orang yang memang bukan serumah dengan kita atau yang semisalnya. Ya, sehingga tidak membuat kita terlalu paranoid, terlalu takut. Nah, yang kedua, corona ini bukan konspirasi. Ya, tetapi itu sesuatu yang nyata. Ya, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang kita kenal, memang dia mengkhabarkan ada orang meninggal karena corona. Tetapi dari sisi lain, al-khobar laisa kal muayyan, kata Rasulullah. Khobar itu terkadang tidak sebagaimana kenyataannya. Orang di luar Aceh itu memikirkan Aceh itu negeri yang angker, negeri yang begini. Karena khobar dari luar, dari berita dan lain sebagainya. Pokoknya ngeri lah pokoknya Aceh. Benar. Tapi ketika dia datang, kok asik di Aceh. Bahkan orang-orang non-Islam,
orang-orang non-Islam yang ada di Aceh, di Penayung, dia sudah beranak pinak di situ, nggak pernah diganggu di Aceh, nggak pernah diusik. Ya, ini menunjukkan memang negeri ini, masya Allah, nyaman. Ya, nyaman untuk orang Islam dan juga nyaman bagi orang yang non-Islam di sini. Nggak pernah diusik, nggak pernah diganggu. Iya. Kan seperti itu. Bahkan di negara, di tempat-tempat yang lain malah sering Cina, di orang-orang non-Islam dari kalangan Tiongkok, dia di Cina dipukul, dirampas tokonya, di Aceh nggak pernah kejadian seperti itu. Tapi berita di luar, wah Aceh itu begini dan begini, radikal dan lain sebagainya. Kan enggak kenyataannya. Kan seperti itu. Nah begitu juga corona. Corona itu ada, real, bukan konspirasi. Tetapi al-khobar laysa kal muayyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini mengajarkan kita tidak bermudah-mudahan dan juga tidak apa? Tidak paranoid, ketakutan. Ya, Anda pakai masker, ya alhamdulillah saya pakai kemana-mana bawa masker. Ya, kalau ke masjid saya bawa sajadah. Yaitu protokol kesehatan. Ya, kalau memang bisa kita jaga jarak, ya kita jaga jarak di masjid. Bukan berarti ketika saya ngomong ini udah masker dan urung pungo pakai masker. Saya nggak ada mengatakan demikian. Kita ikut protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan tim kesehatan di sini. Tetapi apa yang saya sebutkan tadi, faham sini ya? Allah a'lam bishawab. Baik, ini mengundang salah satu pendengar kita Ustadz yang ada di Malaysia, menanyakan bahwa apa hukumnya seorang laki-laki menggunakan celana di atas mata kaki, namun celananya ketat sehingga kadang tidak enak untuk dilihat. Jazakallah khair Ustadz dari Ummu Ruqayyah di Malaysia. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Aurat itu ada yang sifatnya nampak, tembus pandang. Dia pakai celana nggak ketat, longgar. Tapi celananya tembus pandang, kelihatan apa yang ada di dalam. Ini tidak dibenarkan. Begitu juga seseorang yang pakai celana, yang celana itu berbentuk dari depannya dan belakangnya. Ya, dan ini seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Faham? Nah, kenapa di sini Rasulullah menyebutkan kaum wanita? Karena memang kebanyakan kaum wanita yang berpakaian demikian. Benar. Nah, ketika laki-laki aurat nggak kemaluannya? Aurat kan? Tetapi juga berbentuk sebagaimana berbentuknya wanita, auratnya dia. Hukumnya sama atau tidak? Sama. Hukumnya sama karena sama-sama memunculkan aurat. Maka ya, pilihlah celana-celana yang tidak terlalu ketat, ya, sampai berbentuk kemaluannya, berbentuk duburnya dan lain sebagainya. Ya, seperti yang disampaikan oleh penanya, tidak enak dipandang. Ya, memang demikian kondisi dan keadaannya. Ya, jangan dia hanya memperhatikan tidak isbalnya saja, tapi dia juga tidak memperhatikan untuk memakai celana yang lebih sopan yang tidak membentuk auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kita mengatakan nggak boleh pakai celana, harus kemana-mana pakai jubah. Kita nggak mengatakan demikian. Tapi kita katakan carilah celana yang longgar. Nah, berarti cari yang di tengah-tengahnya Ustaz ya, ya. di tengah-tengah. Ya. Juga longgarnya sampai nggak mungkin kelebaran Ustaz ya. Iya, pokoknya wala tafrit wala ifrat. Iya, benar. Ini juga masih banyak Ustaz alhamdulillah yang masuk di pertanyaan di WhatsApp. Kita bacakan lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana hukumnya meng-share atau memberikan informasi, menyebar informasi ya, yang bukan dari analisa seorang ahli, seperti berita informasi corona? Mungkin ya kita udah bahas tadi ya Ustadz ya. Tapi ya, nah, seperti yang dinasihatkan oleh para ulama, ambillah berita dari badan resmi. Dari badan resmi yang mereka memang berbicara tentang permasalahan ini. Seperti ayat yang telah saya sebutkan tadi. Iya. Benar. Dan kita masih terus menunggu partisipan sahabat Syiar Tauhid untuk bergabung bersama kita di 0852 77 32 3266. Masih kita tunggu sampai 20 menit lagi insya Allah kajian podcast kita pada hari ini. Dan tentunya untuk yang mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp dan juga SMS boleh kita tampung di 0852 14 14 2314. Jadi Ustadz, ngomongin soal tema kita tadi Ustadz, berarti sikap kita untuk
mengambil informasi yang benar itu berarti kita harus ambil di tengah-tengah dan kita harus meng-cross check kembali ya. Baik. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Tapi terkadang Ustadz di lingkungan kita ini masih sering Ustadz kita mendapatkan kabar-kabar hoax. Ya. Nah, cara kita sebagai penuntut ilmu apakah kita berdiam saja atau gimana Ustadz menurut? Jadi ada ayat yang tadi saya lupa menyebutkannya, di mana Allah mengatakan inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Ketika datang khobar dari orang fasik, maka hendaknya kau bertabayun dari khobar tersebut. Iya. Ini adalah sesuatu pendidikan yang diajarkan oleh Al-Quran untuk kita berhati-hati dalam menerima khobar. Dan juga seperti kaidah yang saya sebutkan tadi, tidak semua perkara yang benar itu harus dia sampaikan. Tetapi terkadang boleh dia menyembunyikan sebuah kebenaran agar tidak menjadi kemudaratan yang lebih besar. Ketika waktu itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendengar penjelasan dari Rasulullah tentang haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah, Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, fala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, apakah aku boleh khabarkan kepada manusia? Jangan, nanti manusia bertawakal. Kata Nabi SAW, ada mudaratnya di situ. Jadi bukan sesuatu perkara itu hanya dilihat dari sisi benarnya saja, tapi juga harus dilihat dampak dari apa yang dia sampaikan tersebut menjadi mudarat ataukah tidak menjadi mudarat. Jadi timbangannya itu berat. Dan terkadang seperti zaman modern yang Iqbal sebutkan tadi, dengan sekali klik itu bisa masuk ke ribuan kontak di HP kita. Jadi saya punya teman cerita, ya kadang-kadang memang orang suka ngeprank ya. Dia buat videonya isinya informasi A. Nah setelah beberapa detik dari video tersebut ternyata isinya itu film porno. Iya, jadi ketika dia lihat informasi, wah ini bagus nih informasinya nih, dia share ke grup keluarganya. Di situ ada mamanya, ada bapaknya, ada saudaranya, mungkin ada neneknya, ada kakeknya di situ. Dia sebarkan semua grup. Dia udah pokoknya gatai aja pokoknya main share aja. Nggak tanpa meng-cross check. Jadi ada dua hal di sini, dia tidak cross check dulu isinya benar atau tidak, dan ada dampak yang baik nggak ketika dia menyampaikan. Dia tiba-tiba mamanya lihat, nih anakku kirim apa ini. Ya nggak, ini bisa terjadi di zaman-zaman seperti ini. Makanya orang itu harus lebih pintar, harus lebih cerdas. Ya kalau zaman dulu kita kan mau telepon kan harus ke telepon umum. Saya ingat dulu pas kecil, pas dulu mondok di Jawa, kalau kita telepon tuh nunggu jam habis salat subuh. Karena dari jam 5 sampai ke jam 6 murah itu telepon. Kalau sudah di atas jam 6 sudah mahal kan gitu. Masih pakai wartel itu. Iya, pakai wartel. Jadi informasi yang berputar itu semakin sedikit. Jadi hal-hal yang membuat kejelekan itu juga semakin sedikit. Maka di zaman sekarang ya berita dari Amerika itu bisa tersebar di Aceh dalam hitungan menit. Maka dengan ini kita harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan adalah informasi-informasi yang menyesatkan. Ya, perkara dunia itu sudah sangat celaka dan hancur ketika kita menyampaikan informasi-informasi yang hoax, apalagi informasi-informasi yang sifatnya urusan keagamaan yang kemudian ternyata itu informasi yang menyesatkan, hadis yang palsu atau pemahaman yang keliru yang menyimpang dari agama, kemudian disebarkan yang sampai jutaan orang mungkin mendengarnya, menyebarkannya, dan ada sekian orang yang mengamalkannya, maka dosanya akan mengalir kepada kita semuanya. Jadi orang di zaman dulu mungkin pembahasannya orang-orang itu harus hemat dalam menggunakan mulut. Kalau sekarang hemat menggunakan mulut dan hemat menggunakan tangan. Ya, karena ini adalah dampak yang akan membuat seseorang itu semakin banyak dosanya. Jadi harus berhati-hati. Cek dulu kebenarannya, jangan sekadar eksis apa saja di-share, Ini menunjukkan akalnya itu kurang sebenarnya. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, la yakunu rajulu imaman hatta la yukhbir bima sami'a. Tidaklah seseorang menjadi pemimpin sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Jadi cerdas dan tidak cerdasnya seseorang tergantung apa yang dia sampaikan, apa informasi yang dia sebarkan. Kalau kita buka HP itu broadcastnya dari dia dari pagi sampai malam, broadcast dia saja. Isinya tahap apa isinya di situ. Jangan kita sudah dipandang orang sebagai sohib broadcast. Ya,
orang kan melihat geli. Akhirnya kadang ada informasi yang penting gak kebaca karena setiap hari broadcast. Bisa difahami sini? Taib, wallahu a'lam. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini dan tentunya kita juga masih menunggu partisipasi sahabat pendengar dimanapun antum berada untuk bisa bergabung bersama kami. Sembari kita menunggu, kita bacakan beberapa pesan yang masuk, Ustadz. Mungkin ini juga melenceng dari tema kita pada sore ini. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Ana ingin menanyakan, bolehkah kita berkurban atas orang tua kita yang telah meninggal? Dan apakah cara seperti ini dibolehkah? Jika kita membaca zikir istighfar dalam jumlah tertentu, lalu kita niatkan untuk orang tua yang telah meninggal. Jazakallah khair. Wa yak barakallahu fiik. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man sana sunatan hasanatan falahu ajrun wa ujrun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat jalan daripada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Taib, ketika seorang anak itu menjadi soleh, menjadi taat, dan kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka di sini ada campur tangan dari orang tuanya yang mendidiknya dan membimbingnya. Maka segala bentuk amalan yang diamalkan oleh anaknya dari sisi didikan orang tuanya, maka dia niatkan ataukah dia tidak niatkan, maka itu pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Inilah pentingnya mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ini satu hal. Yang kedua, adapun permasalahan berkurban dari fatwa yang saya baca dari fatwa para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal kerabat-kerabat dekat yang beliau cintai, istri beliau, anak beliau, dan juga Hamzah paman beliau yang sangat beliau cintai. Tetapi bersama dengan itu kita tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama kerabat beliau yang meninggal, tetapi beliau selalu berkorban atas nama beliau, tetapi beliau niatkan untuk keluarga beliau yang seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan juga dari keluarganya Muhammad. Jadi ketika kita akan berkorban, maka niatlah berkorbanlah atas nama kita, tapi kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk ayah kita, atau untuk istri kita yang meninggal, atau siapa yang orang kita cintai, maka insya Allah pahalanya akan mengalir kepada mereka. Jelas ya? Begitupun istighfarnya kita dan lain sebagainya, kita mohon ampun saja sama Allah, mohon ampun kepada Allah, orang tua kita dilapangkan kuburnya dan lain sebagainya. Ya, adapun amalan-amalan sholat kita yang dididik oleh orang tua kita sholat, maka semuanya akan mengalir kepada kedua orang tua kita insya Allah. Baik Ustadz, mungkin karena mengingat terbatasnya waktu Ustadz ya. Jadi sebelum kita akhiri podcast kita pada sore hari ini, mungkin ada pesan atau nasihat Ustadz sekaligus motivasi untuk para pendengar yang baru saja menuntut ilmu sebagai bahan evaluasi yang bisa disampaikan melalui Ustadz. Kami persilakan. Jazakumullah khairan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, umur yang kita miliki adalah sangat terbatas. Ya. Sementara ilmu itu sungguhlah sangat banyak. Maka sibuklah dari hal-hal yang itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Bisa saja itu bermanfaat buat orang lain, belum tentu bisa bermanfaat buat kita. Nah, ketika itu sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kita dan bisa bermanfaat kepada orang lain, maka fokuslah apa yang itu penting untuk bentuk amalan kita. Di antara hal-hal fuduli, hal-hal yang apa yang saya sebutkan tadi tentang permasalahan negara fulan, negara ini, akhi, ini sesuatu yang penting nggak buat Anda? Anda akan sholat di situ atau tidak? Ya, atau saudara Anda akan sholat di situ atau enggak? Atau Anda punya fatwa yang akan didengar oleh masyarakat Turki sehingga Anda harus menghabis keringat untuk berbicara seperti dan seperti itu. Ya, jangan masuk hal-hal yang seperti ini. Para ulama terdahulu mereka sangat berhati-hati masuk dengan perkara-perkara yang terkadang nggak penting buat mereka. Maka ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikepung, ada sebagian para sahabat Rasulullah tidak ikut campur pada waktu itu. Kenapa? Dalam keadaan mereka memiliki ilmu takwa yang sangat luar biasa, mereka tidak ikut campur karena mereka tidak ingin terfitnah, masuk dalam fitnah. Namun bukan berarti sebagai bentuk pembiaran.
Ya, dan mereka tidak menyangka perbuatan mereka itu sampai terbunuhnya Utsman. Namun sikap mereka tidak mau ikut campur, bukan tidak ingin membela Utsman. Tidak, mereka berpikir Utsman akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Begitu juga masalah-masalah yang lain yang terjadi. Ketika terjadi masalah Muawiyah dengan Ali atau masalah dengan Husain dan lain sebagainya, banyak para sahabat mereka tidak ikut, mereka diam, tidak ikut berbicara, tidak ikut berkomentar, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam. Inilah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah apa yang membuat sesuatu yang bisa memberikan faedah untuk hidupmu. Ya, jangan engkau membahas sesuatu yang terkadang gak penting untuk dirimu, tetapi cuman sekedar senang dalam berdebat saja. Senang-senang dalam perdebatan. Dan saya mohon maaf ya teman-teman yang terkadang sibuk di Facebook berdebat setiap hari, setiap saat. Orang-orang seperti ini illa marhimahullah. Saya gak mengatakan semua, illa marhimahullah. Ya, orang-orang yang mereka memang tidak ada nampak di majelis ilmu. Ya, tetapi kalau di Facebook, Masya Allah, seakan-akan Syekhul Islam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apa saja dibahas, apa saja semua ahli, ahli semuanya, nggak ada yang nggak ahli. Bahas masalah politik paling ahli, nanti bahas masalah ini juga dia yang paling ahli. Semua punya keahlian. Padahal subhanallah, Imam Syafi'i Ahmad saja berkata wa Imam Syafi'i, adapun dalam masalah fikih, ya maka luar kefakihan Imam Syafi'i dikedepankan ya oleh Imam Ahmad atau hadisnya bisa difahami. Tapi ini Masya Allah, ahli semua, politik dia ahli, masalah ini semua ahli, nggak ada yang nggak ahlinya. Multi talent. Tapi multi talent abal-abalan, palsu. Ya, ya ini orang-orang yang sebenarnya dia nggak memiliki rasa malu. Semua didebatkan, semua dikoreksi. Na'udzubillah. Orang-orang yang ya mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita, juga memberi hidayah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga kajian kita pada hari ini bisa mendapat keberkahan sekaligus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Tidak terasa sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian interaktif pada sore hari ini. Ya, di lembaran 23 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Juli 2020 Miladiah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya. Amin. Jazakumullah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita di 96,1 FM, di 91,4 FM Radio As-Sunnah Takengon, dan 106,1 FM Radio Alkans Kota Langsa. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan yang sudah ikut partisipasi lewat pertanyaan, dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri kajian sore ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.